Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Islahul Ben. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil tugas besar 2.3 kami yang berjudul Menuju Pelayanan Publik Prima, Menangkal Korupsi, Memperkuat Integritas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Melia Dewi. Saya Lia Khaira Anjani. Saya Zara Kamelia. Saya Cindy Kenny. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Korupsi merupakan musuh bersama yang dapat menggeroti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sektor publik sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat memiliki peran vital dalam mencegah korupsi. Pencegahan korupsi di sektor publik bukan hanya tanggung jawab aparatur negara, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, definisi dan dampak. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, merugikan masyarakat dan negara. Di sektor publik, korupsi dapat terjadi dalam bentuk suap, penggelapan, korupsi dana bantuan, atau penyalahgunaan wewenang. Dampak korupsi meliputi penghambatan pembangunan, ketidakadilan sosial, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Korupsi menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik, merugikan ekonomi, dan dapat memicu konflik sosial. Selanjutnya adalah instrumen nasional dan internasional. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, ada Konvensi PBB tentang korupsi. Konvensi The United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC ini menetapkan standar global untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk mekanisme hukum dan kerjasama internasional. Yang ketiga, Deklarasi ASEAN tentang korupsi. Deklarasi ini mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk melalui pertukaran informasi dan sumber daya. Dan yang terakhir adalah Pedoman OECD tentang korupsi. Pedoman ini menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk membangun sistem yang lebih kuat untuk mencegah dan memerangi korupsi, khususnya di sektor publik. Selanjutnya ada upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada pendekatan preventif, yaitu pencegahan korupsi yang berfokus pada langkah-langkah proaktif, seperti meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola, dan membangun etika publik. Yang kedua ada pendekatan represif. Pemberantasan korupsi ini melalui penegakan hukum, penindakan, dan sanksi terhadap pelaku korupsi. Yang ketiga, ada pendekatan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengawasan, pelaporan, dan advokasi. Dan yang terakhir, ada pendekatan multi-stakeholder. Pendekatan multi-stakeholder ini adalah upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Unsur-unsur dalam kategori pelayanan publik. Yang pertama, aspek layanan. Pelayanan publik meliputi berbagai aspek, meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kedua, keterjangkauan. Layanan publik harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan biaya yang wajar dan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kualitas. Layanan publik harus memenuhi standar kualitas yang tinggi, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yang keempat, aksesibilitas. Aksesibilitas layanan publik harus mudah diakses oleh semua orang, baik dalam hal lokasi, waktu, dan prosedur. 6. Etika publik.
Etika publik adalah prinsip moral yang mengatur perilaku dan keputusan para pegawai dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka. Prinsip-prinsip etika publik meliputi jujur, integritas, kualitas layanan, transparansi, akuntabilitas, demokratis, efisiensi, keadilan, solidaritas, dan komitmen. 7. Kategori pelayanan publik. 1. Pelayanan publik dasar. Pelayanan publik dasar merupakan layanan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Layanan ini bersifat esensial dan menjamin hak dasar setiap warga negara. Contohnya, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 2. Pelayanan publik khusus. Pelayanan publik khusus ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Layanan ini difokuskan pada kebutuhan khusus suatu kelompok seperti penyandang disabilitas, anak-anak, atau kelompok marginal. 3. Pelayanan publik teknis. Pelayanan publik teknis memiliki aspek teknis yang lebih dominan. Contohnya, layanan perizinan, pengelolaan infrastruktur, dan layanan terkait teknologi informasi. Pengawasan pelayanan publik. Tahap pelaksanaan melalui pemantauan berkala dan evaluasi yang komprehensif, transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian internal serta audit internal dan eksternal secara berkala dan independen. Bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara individual atau kolektif oleh warga. Misalnya, warga dapat memantau langsung pelaksanaan layanan publik dan melaporkan jika menemukan penyimpangan. Yang kedua, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui lembaga atau organisasi masyarakat. Yang ketiga, pengawasan melalui media. Jurnalis dapat mengungkap kasus korupsi melalui investigasi dan publikasi. Yang keempat, pengawasan elektronik. Masyarakat dapat memanfaatkan platform online untuk melaporkan kasus korupsi melalui situs website, aplikasi, dan media sosial. Peran teknologi, penerapan e-government seperti sistem pengadaan online, sistem pelaporan online, dan sistem informasi publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pemerintahan. Dengan penggunaan teknologi, informasi seperti penganggaran, pengadaan, dan layanan publik dapat diakses secara real-time oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan melalui platform online seperti media sosial, situs website, dan aplikasi. 10. Tantangan dalam pencegahan korupsi. 1. Kurangnya kesadaran publik mengenai bahaya korupsi dan peran mereka dalam pencegahannya. 2. Budaya korupsi yang mengakar di beberapa sektor publik. 3. Keterbatasan sumber manusia, dana, dan teknologi. 4. Penegakan hukum yang lemah dan peraturan yang kurang efektif. Penegakan hukum dan sanksi terhadap tindak korupsi. Penegak hukum tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku korupsi. Sanksi berat sesuai tingkat kejahatan korupsi, termasuk penjara dan denda. Pemulihan aset negara yang dicuri oleh pelaku korupsi. Kerjasama antara lembaga yang berkoordinasi dan menangani kasus korupsi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pencegahan korupsi di sektor publik merupakan upaya berkelanjutan, dibutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga teknologi. Pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat hingga penegak hukum yang tegas merupakan faktor penting untuk mendorong terciptanya sektor publik yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, merubah wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah hasil video 2.4 kami yang berjudul Membangun Generasi Anti Korupsi, Peran Mahasiswa dalam Menyongsong Masa Depan.
1. Pendahuluan. Dari tahun ke tahun, permasalahan korupsi mengalami peningkatan intensitasnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, mahasiswa memiliki peran yang strategis untuk berkontribusi dalam mencegah maraknya korupsi. Praktik korupsi harus dilakukan untuk memerangi ketidakadilan. 2. Pengertian gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi merupakan upaya sistematis untuk mencegah, menentang, dan memberantas korupsi dalam segala bentuk. Keterlibatan mahasiswa sangat penting dalam gerakan ini. Mahasiswa dapat memberikan sumbangsi positif dalam gerakan anti korupsi. Berikut hal yang dapat dilakukan mahasiswa. 1. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam kampus. 2. Mahasiswa dapat mendorong budaya anti korupsi di lingkungan kampus. 3. Mahasiswa dapat menjadi contoh bagi mahasiswa lain. 4. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gerakan anti korupsi. Nah, selanjutnya ada hubungan mahasiswa dengan korupsi. Mahasiswa juga memiliki hubungan dengan korupsi, tetapi bukan berarti mahasiswa adalah koruptor. Maksudnya di sini adalah mahasiswa merupakan bibit yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negaranya, ataupun bisa juga malah akan menjadi beban dan menyusahkan negaranya. Oleh sebab itu, sebelum para penerus cita-cita bangsa ini meneruskan langkah pastinya, mahasiswa seharusnya dibekali pendidikan tentang korupsi supaya para mahasiswa bisa memilih mana yang bisa dikatakan korupsi dan mana yang bukan. Karena kriteria korupsi sendiri sangatlah kompleks jika kita tidak berhati-hati. Selanjutnya adalah peran mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat berperan preventif dan protektif dengan bersikap kritis dan aktif mengawal kebijakan serta tindakan yang tidak sesuai aturan, seperti melakukan sosialisasi, edukasi, dan workshop anti korupsi kepada masyarakat. Yang kedua, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan korupsi, memastikan kebijakan publik tepat sasaran, mengajukan laporan ke lembaga berwenang, melakukan advokasi publik, dan membangun jejaring dengan organisasi masyarakat yang fokus pada pencegahan korupsi. Yang ketiga, mahasiswa harus membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi dengan bijak, tidak anarkis, dan bertindak dan menyampaikan aspirasi, serta menanamkan moral yang baik tanpa melakukan tindakan yang merugikan. Hal yang harus dimiliki mahasiswa, tanggung jawab melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat atau nasional, membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah negara dan aspek-aspek hukumnya, mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Bentuk korupsi yang tidak disadari mahasiswa. Perbuatan ini sering dilakukan para agent of change ini tanpa mereka sadari ataupun memang mereka sengaja lakukan, namun biasanya yang dilakukan mahasiswa masih tergolong korupsi yang masih kecil. Macam-macam tindakan mahasiswa yang tergolong termasuk korupsi diantaranya 1. Menyontek, 2. Titip absensi, 3. Datang terlambat, 4. Mengulur waktu pengumpulan tugas. Kolaborasi mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat. Mahasiswa perlu menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan peran mereka dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan organisasi anti korupsi untuk menjalankan program edukasi dan advokasi di lingkungan kampus dan masyarakat. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dapat membantu mahasiswa dalam mendapatkan akses ke data dan informasi terkait korupsi.
mendorong kebijakan yang mendukung pencegahan korupsi, serta mahasiswa juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya korupsi. Tantangan dan hambatan gerakan pemberantas korupsi mahasiswa dihadapkan pada berbagai tantangan. Mereka sering mengalami keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dari pihak terkait, dan ancaman intimidasi. Seringkali mereka juga menghadapi ketidakpercayaan dari masyarakat yang cenderung meragukan kemampuan mereka dalam memberantas korupsi. Selain itu, ada pula minimnya role model atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya political will dari pemerintah untuk mengurangi korupsi, serta penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. Selanjutnya ada inovasi dan kreativitas mahasiswa dalam memberantas korupsi. Yang pertama, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong gerakan anti korupsi dengan menggunakan platform daring untuk kampanye, edukasi, dan kolaborasi. Platform ini dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan informasi tentang korupsi secara lebih efektif. Yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan aplikasi yang memfasilitasi pelaporan korupsi. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk melaporkan korupsi secara mudah dan anonim. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyelenggarakan forum diskusi dan debat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi. Forum ini dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berbagi ide, strategi, dan solusi dalam melawan korupsi. Kesimpulan, mahasiswa memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi sebagai agen perubahan di kampus dan calon pemimpin masa depan. Dengan pendidikan yang memadai dan keterlibatan aktif dalam kebijakan publik, mereka dapat menjadi contoh dan pengawas efektif terhadap perilaku korupsi. Kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan pencegahan korupsi. Meskipun menghadapi tantangan, mahasiswa dapat menggunakan kreativitas dan teknologi untuk mempromosikan gerakan anti korupsi, membentuk generasi berintegritas dan bebas dari korupsi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.